Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan kipas angin otomatis dengan sensor suhu DHT11. Video ini ditunjukkan untuk menyelesaikan tugas akhir semester 4 mata kuliah mikrokontroler, dan proyek ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Supriyono, dengan nomor induk mahasiswa 190410088, dan saya sendiri, Reno Wijanarko, dengan nomor induk mahasiswa 190410025. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sebuah proyek kipas angin otomatis dengan sensor suhu DHT11. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kipas angin dengan sensor DHT11. Di sini ada penjelasan secara singkat tentang deskripsi proyeknya. Kipas angin otomatis dengan sensor DHT11 ini merupakan sebuah proyek yang dibuat sesuai dengan namanya. Kipas angin ini dirancang dengan otomatis. Jika sensor DHT11 membaca suhu ruangan lebih dari 30 derajat Celcius, maka lampu LED akan menyala warna merah. Dan jika LED yang menyala itu hijau, maka akan mati. Relay akan menyalakan kipas angin. Jika suhu ruangan kurang dari 30 derajat Celcius, maka LED merah akan mati dan LED hijau akan menyala dan relay akan mati. Selanjutnya, suhu ruangan akan ditampilkan pada LCD display. Nah, di sini ada gambar project yang kita buat. Ini tampilannya di dalam tempatnya ya, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita butuhkan dalam pembuatan project kipas angin otomatis ini. Komponen tersebut ada Arduino Uno, kabel USB, adaptor 12 volt, kabel MEL, LCD, resistor, modul relay, papan project board, kabel female, LED, stop kontak serta sensor DHT11 itu sendiri. Saya akan menjelaskan secara rinci mengenai komponen yang kita butuhkan. Di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Di sini ringkasan spesifikasi yang kita butuhkan untuk pembuatan proyek itu sendiri. Tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya disarankan 7-12 volt, atau tegangan input 6-20 volt. Kemudian ada pin digital I/O 14, dimana 6 pin output PWM. Pin analog input ada 6. Arus DC per I/O pin 40 mA, arus DC untuk pin 3,3 volt 50 mA. Flash memory di sini yang kita gunakan ini 32 kilobyte Atmega 328, di mana 0,5 kilobyte digunakan oleh bootloader. Kemudian ada SRAM, RAM-nya 2 KB, EEPROM 1 KB, dan clock-nya 16 MHz. Kemudian di sini ada kabel USB serta adaptor 12 volt. Kabel USB sendiri panjangannya Universal Serial Bus, adalah komponen yang digunakan untuk menyambungkan secara langsung dari laptop atau alat elektronik lain menuju Arduino. Kabel USB ini dapat digunakan untuk mengupload sketch Arduino Uno, R3 atau Arduino Mega 2560. Kemudian ada adaptor 12 volt, merupakan power supply atau satu daya yang telah disesuaikan
voltasenya dengan perangkat elektronik yang akan disuplainya. Sebuah alat beroperasi pada voltase 12 volt, maka harus memiliki sebuah adaptor yang bertugas untuk mengubah voltase 220 volt AC PLN menjadi 12 volt DC. Kemudian ada kabel jumper male female. Nah, di sini pengertiannya adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan penyolderan. Di sini juga ada resistor. Resistor sendiri berfungsi untuk menghambat dalam arti menghambat suatu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Sebuah resistor biasanya terbuat dari bahan campuran karbon, namun tidak sedikit juga resistor yang terbuat dari kawat nikrom, sebuah kawat yang memiliki resistansi tinggi dan tahan pada arus yang kuat. Selanjutnya ada modul relay serta papan project board. Nah, saya akan jelaskan lagi. Modul relay ini adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontraktor guna memindahkan posisi on ke off ataupun sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Nah, di sini juga ada papan project board. Papan project board sendiri berfungsi sebagai papan sirkuit elektronik berupa prototipe dari suatu rangkaian elektronika yang belum disolder, sehingga masih bisa menggantikan skema atau komponen rangkaian. Lubang-lubang pada breadboard ini untuk meletakkan komponen dan jarak antara lubang biasanya sudah universal atau cocok dengan sebagian besar kaki komponen. Kemudian ada LED. LED ini panjangannya light emitting diode. Nah, LED ini dan cara kerja light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Ketika diberikan tegangan maju, LED merupakan keluarga diode yang terbuat dari bahan semikonduktor. Kemudian ada top kontak. Top kontak sendiri berfungsi sebagai pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif ataupun negatif dan grounding pada instalasi listrik. Nah, kemudian sensor DHT11 sama LCD. Sensor DHT11 adalah salah satu jenis sensor yang banyak digunakan pada proses berbasis Arduino. Sensor ini memiliki keunikan yaitu dapat membaca suhu, temperatur ruangan, dan kelembapan udara atau humidity. Kegunaan sensor DHT11 ini biasanya dipakai pada proyek monitoring suhu ruangan maupun kelembapan pada ruangan oven. Kemudian LCD ini ataupun liquid crystal display yang saya gunakan adalah LCD 16x2, merupakan modul penampil data yang mempergunakan kristal cair sebagai bahan untuk penampilan yang berupa tulisan maupun gambar. Kemudian ada waktu dan metode pembuatan. Nah, dalam pembuatan proyek kipas angin otomatis dengan berbasis sensor DHT11 ini dalam waktu kita pembuatannya 5 minggu. Dalam minggu pertama kita penyusunan proposal. Minggu pertama kita menyusun proposal tentang pengumpulan data yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian minggu kedua kita analisis data. Minggu ketiga kita perancangan sistematikanya, pembuatan desain serta merancang dengan komponennya. Kemudian minggu keempat pembuatan sistem yang kita buat, melakukan pengujian serta melakukan perbaikan apabila ada kekurangannya. Kemudian minggu kelima pembuatan laporan. Oke, ini adalah gambar rangkaian yang kita buat kipas angin otomatis dengan berbasis suhu DHT11 seperti ini. Selanjutnya flowchart dimulai dari kemudian konfigurasi input output pada Arduino,
Selanjutnya untuk sensor DHT11, LED, LCD, relay, adaptor 12 volt. Kemudian di sini DHT akan membaca suhu apabila suhu lebih dari 30 derajat. Jika iya, maka LED merah akan on, LED hijau akan off. Kemudian relay akan menyalakan kipas angin. Dan bila suhu kurang dari 30 derajat, maka LED merah akan off, LED hijau akan on, dan relay untuk kipas angin akan mati sehingga kipas angin tidak menyala. Kemudian LCD akan menampilkan suhu yang dibaca pada sensor DHT11. Kemudian program akan melooping kembali pada sensor untuk membaca sampai dengan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk coding. Untuk coding yang pertama kita memasukkan library dulu, include where, include liquid crystal, E2C untuk LCD nya, include tiny DHT untuk sensor DHT nya. Kemudian kita tetapkan untuk pin DHT nya itu ada di port nomor 2, dan untuk tipe sensornya adalah DHT11. Selanjutnya ini adalah codingannya, DHT pin DHT tipe. Kemudian liquid crystal E2C, dan ini adalah untuk menentukan pada pin mana yang akan digunakan sebagai output. Untuk LED kita masukkan ke pin nomor 3, ini sebagai output pada kipas. Kemudian integer untuk on kita masukkan ke 4 untuk indikator standby, yaitu LED warna hijau. Kemudian integer off kita masukkan ke pin nomor 5 Arduino, ini untuk indikator kipas menyala. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Yang pertama serial begin 9600, ini untuk output kipas, output suhu rangkaian pada layar serial. Selanjutnya serial print auto fan, serial print starting. Jadi ketika kita menampilkan kita menyalakan rangkaian, maka yang keluar pertama adalah auto fan, kemudian starting pada baris di bawahnya. Kemudian DHT begin untuk menyalakan sensor dan LCD dinyalakan. Kemudian pin mode LED itu tadi kan sebagai kipas, nama variabel kipas kita gunakan sebagai output. Pin mode on untuk LED warna hijau kita setting sebagai output juga. Kemudian LED off atau LED warna merah kita juga setting sebagai output. Kemudian LED backlight kita restart dulu biar tampilannya itu kedip. Kemudian akan menampilkan lagi auto fan starting. Jadi ketika awal-awal kita udah menampilkan auto fan starting pada serial monitor, kita juga menampilkan pada LCD. Jadi di alat juga bisa menampilkan pembacaan dari suhu tersebut. Kemudian kita masuk ke void loop. Ini adalah looping untuk programnya. Di sini saya menggunakan function untuk pemrogramannya dengan 4 function. Yang pertama function lampu, function suhu, function fan, function serial, dan berikut adalah untuk coding-codingan pada function-function. Yang pertama untuk function lampu, ini adalah untuk lampu indikator yang warna merah dan warna hijau. Jadi dengan menggunakan float T DHT kita membaca temperatur menggunakan DHT11. Jika suhu lebih dari sama dengan 31, maka LED off itu warna hijau akan, LED off itu warna merah akan menyala, dan LED on untuk LED warna hijau merah akan menyala. Kemudian else LED on akan menyala, LED off akan mati. Ini adalah untuk function fan pada kipas. Jadi kita juga menggunakan
sensor DHT11, dan jika suhu di atas 31 maka pin LED atau pin 3 untuk keluaran ke output kepada kipas akan menyala, dan jika tidak atau kurang dari 31 derajat maka akan mati. Ini adalah LED untuk serial monitor untuk menampilkan di layar monitor pada saat pengkodingan, sama menggunakan float T untuk sensor DHT11 nya, dan ini jika kondisi error if T sama dengan bed temperature atau temperatur yang dideteksi oleh sensor itu jelek atau sensornya rusak atau ada kendala pada alat, maka akan menampilkan failure to read from DHT. Dan jika ini tidak terjadi maka akan menampilkan suhu berapa, dan akan di-delay dengan 500 atau setengah detik. Selanjutnya untuk codingan suhu, ini adalah untuk LED suhu yang ditampilkan pada LCD. Yang pertama float T, ini untuk pembacaan pada sensor DHT11, dan jika if untuk kondisi error pada sensor DHT maka akan menampilkan failure to read from DHT, dan jika sensornya itu benar maka kita akan blink terlebih dahulu atau spasi-spasi untuk tidak ada tampilan pada LED. Selanjutnya akan menampilkan auto fan dengan auto fan suhunya berapa dengan delay 3 detik, kemudian akan blink lagi atau tidak ada tampilan dengan delay 100. Kemudian akan menampilkan kelompok 3 microcontroller dengan delay 300. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang project kipas angin otomatis dengan menggunakan sensor suhu DHT11. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan jika suhu sekitar di bawah 30 ataupun sama dengan 30 derajat, maka posisi kipas akan mati seperti ini. Ini posisi kipas mati. Lalu kemudian jika suhu sekitar di atas 30 derajat, maka secara otomatis kipas akan nyala dan lampu merah akan nyala. Nah, di sini saya akan untuk ini langsung nyala. Ini suhu 31 derajat. Posisi kipas langsung menyala.